Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai masuk ke materi letak dan luas Indonesia bagian pertama. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3 nih, yaitu menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis. Apa sih letak astronomis? Nah, letak astronomis itu yaitu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalian bisa lihat lebih jelasnya di gambar atau boleh nyari di Google atau boleh juga di buku. Nah, dari letak astronomis ini, bumi terdiri dari jaring atau garis, yaitu ada 3 nih: garis khatulistiwa, garis lintang, dan garis bujur. Apa sih garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa disebut juga garis ekuator atau garis 0 derajat, adalah garis khayal pada peta yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu bagian bumi utara dan bagian bumi selatan. Wilayah khatulistiwa di Indonesia yaitu berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat, kota Tumbu di Sulawesi, kota Boncol di Sumatera Barat, dan Maluku. Apa sih garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan ke titik barat dengan titik timur yang sejajar atau horizontal dengan garis khatulistiwa. Nah, garis lintang ini digunakan sebagai patokan wilayah iklim di bumi. Jadi, berdasarkan lintangnya, Indonesia itu menjadi iklim tropis. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan dan tegak lurus dengan garis lintang. Garis bujur ini dijadikan sebagai dasar penentu pembagian waktu di seluruh bumi. Jadi setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam, yaitu 60 menit. Apa sih pengaruh letak astronomis bagi Indonesia? Nah, pengaruhnya nih ada 5. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim. Ada musimnya, musim hujan dan musim kemarau. Lalu memiliki curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Selanjutnya, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. Nah, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu nih. Yang pertama, wilayah Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Maluku dan Papua. Wilayah Indonesia bagian tengah, meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi, NTT, dan NTB. Nah, kalau kita berada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Apa sih letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu pengaruhnya apa sih letak geografis terhadap keadaan alam di Indonesia? Nah, pengaruhnya yaitu wilayah Indonesia kan beriklim laut, menyebabkan negara kepulauan sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan hujan. Lalu memiliki iklim musim. Udaranya selalu lembab karena mengandung uap air dan hujan. Berada di daerah tropis dengan panas
panas yang merata sepanjang tahun, dan kaya akan sumber daya alam. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ya. Selanjutnya, pengaruh geografis terhadap keadaan penduduk dan kekayaan alam. Nah, jadi Indonesia ini letak negaranya relatif dekat dengan negara-negara lain, sehingga Indonesia dapat dengan mudah melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya. Lalu menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional karena letaknya yang strategis di antara dua samudra, yaitu samudra apa? Hindia dan Pasifik. Selanjutnya, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna serta keuntungan politis karena letaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, misalnya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Namun budaya asing ini yang diserap tanpa adanya proses penyaringan atau selektif terhadap budaya negatif akan menumbuhkan dampak sosial yang kurang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh letak geologis Indonesia. Apa sih letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan yang ada pada bumi. Indonesia merupakan dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Indonesia juga terletak pada pertemuan lempeng litosfer nih, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia juga terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asia. Pengaruhnya apa sih terhadap Indonesia ini letak geologisnya? Nah, karena banyak dijumpai gunung berapi di wilayah Indonesia, banyak wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur. Namun demikian, hal itu juga menyebabkan Indonesia menjadi rawan dengan bencana alam. Contohnya seperti Gunung Meletus, Gunung Merapi di Jogja yang sampai saat ini masih aktif, terus mengeluarkan awan panas, lavanya, kalian bisa lihat di berita ya. Terus juga gempa bumi, belum lama gempa bumi di Palu. Terus ada tsunami yang paling besar yaitu tsunami di Aceh. Tapi di samping itu, letak geologis wilayah Indonesia dapat juga menguntungkan penduduk Indonesia. Wilayah Indonesia yang terletak di antara daerah pegunungan atau lipatan muda memberikan potensi sumber mineral seperti adanya minyak bumi, batu bara, biji besi, timah, dan emas. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bisa kalian pahami. Kurang lebihnya kalian bisa lihat di buku paket atau cari di Google ya. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, jangan lupa tugasnya dikerjain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.